Bayangkan sebuah lembaga negara yang khusus dibuat untuk mengurus ibadah haji dan umroh, dua ritual paling sakral dalam ajaran Islam. Kita semua pasti sepakat, haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, melainkan ibadah puncak yang penuh dengan makna spiritual. Maka wajar jika selama ini kita berpikir bahwa semua petugas, panitia bahkan struktur di dalamnya, pasti eksklusif berasal dari kalangan Muslim. Namun, apa jadinya jika ternyata ada gagasan baru yang cukup mengejutkan? Ya, belakangan muncul rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh di Indonesia. Dan lebih mengejutkannya lagi, ada wacana bahwa petugas haji tidak harus beragama Islam. Pernyataan ini datang langsung dari salah satu tokoh penting, Dhanil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, kementerian baru ini justru akan menjadi cerminan pluralisme Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang mengurus ibadah paling eksklusif umat Islam justru membuka ruang partisipasi non-Muslim? Apakah ini bukan paradoks? Atau justru ada logika mendalam di baliknya yang perlu kita pahami? Mari kita telusuri lebih dalam. Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa membuka cara pandang baru tentang bagaimana negara mengelola urusan agama di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar haji, umroh, dan isu-isu terbaru dunia Islam. Silakan juga tinggalkan komentar, bagaimana pendapat Anda tentang gagasan ini. Rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh di Indonesia kini menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Tidak hanya karena lembaga ini akan mengurusi salah satu ibadah terbesar umat Islam di dunia, yaitu haji dan umroh, tetapi juga karena munculnya gagasan yang bisa dibilang cukup mengejutkan sekaligus kontroversial. Petugas yang bekerja di kementerian ini nantinya tidak harus beragama Islam. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Menurutnya, Kementerian Haji dan Umroh yang baru bukan hanya sekedar lembaga administratif, melainkan sebuah institusi yang juga mencerminkan wajah pluralisme Indonesia. Artinya, dalam aspek operasional, kementerian ini bisa melibatkan tenaga kerja dari berbagai agama dan latar belakang, selama tugasnya tidak menyentuh langsung ranah ritual ibadah haji. Pemisahan dua ranah, muamalah dan ibadah mahdah. Untuk memahami gagasan ini, penting sekali membedakan dua hal besar dalam ajaran Islam, yaitu muamalah dan ibadah mahdah. Muamalah merujuk pada urusan duniawi, sosial, teknis, administratif, dan logistik. Contohnya layanan embarkasi, sistem informasi, transportasi, dan urusan-urusan manajemen pelayanan jemaah. Ibadah mahdah adalah ibadah murni, sakral, yang tata caranya sudah diatur secara ketat dalam syariat Islam. Misalnya tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, atau bimbingan doa. Nah, dalam konteks ini, Dhanil Anzar menekankan bahwa keterlibatan non-muslim hanya diperbolehkan pada ranah muamalah. Artinya, mereka bisa bekerja sebagai tenaga IT, logistik, transportasi, pelayanan sosial, atau administrasi. Tetapi, untuk hal-hal yang menyangkut ibadah mahdah, seperti memimpin doa, membimbing manasik, atau mengawasi ritual haji, itu mutlak hanya untuk muslim. Contoh nyata yang sudah ada. Sebenarnya gagasan ini bukan hal yang benar-benar baru. Dhanil mencontohkan pengalaman di Badan Pengelola Keuangan Haji. Di lembaga ini sudah ada tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang beragama Kristen. Keberadaan mereka tidak menimbulkan masalah sama sekali, karena pekerjaannya murni teknis, membangun sistem IT untuk pengelolaan dana haji, dan sama sekali tidak bersinggungan dengan aspek ritual. Contoh ini membuktikan bahwa keterlibatan non-muslim dalam aspek teknis justru bisa memberikan manfaat besar. Di era digital sekarang, kebutuhan akan tenaga ahli yang kompeten sangat tinggi. Prinsip yang dipegang adalah the right man on the right place. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat tanpa melihat agamanya, selama itu di bidang muamalah. Profesionalisme dan efisiensi sebagai tujuan utama. Logika di balik gagasan pluralisme operasional ini sederhana. Ibadah haji adalah salah satu ritual terbesar di dunia, melibatkan jutaan orang dari berbagai negara dan penuh tantangan logistik. Karena itu, efisiensi dan profesionalisme menjadi kunci. Bayangkan, jutaan jamaah harus diatur transportasinya, penginapannya, konsumsi, kesehatan, bahkan teknologi informasi untuk pelaporan dan layanan digital. Jika semua posisi teknis dibatasi hanya untuk muslim, bisa jadi potensi tenaga ahli yang mumpuni dari luar Islam terabaikan. Padahal,
tujuan akhirnya adalah kelancaran ibadah jamaah. Dengan membuka ruang bagi tenaga profesional dari berbagai latar belakang, kementerian ini berharap bisa menghadirkan tata kelola yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih profesional. Ketertarikan dari luar komunitas Muslim. Menariknya, gagasan ini juga disambut antusias oleh sebagian pihak yang bahkan tidak berasal dari komunitas Muslim. Disebutkan ada sejumlah pegawai dari Ditjen Bimas Hindu dan Buddha yang menyatakan minat untuk bergabung dengan kementerian baru ini. Peluang karir. Kementerian baru biasanya dianggap sebagai lembaga strategis dengan prospek pengembangan yang luas. Harapan akan profesionalisme. Banyak orang melihat bahwa kementerian ini berpotensi dirancang dengan standar tata kelola modern dan meritokratis, sehingga menarik bagi ASN kompeten. Tantangan baru. Bekerja di lembaga dengan skala sebesar haji tentu memberikan pengalaman unik dan berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh bisa dilihat bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga publik yang punya daya tarik lintas agama. Landasan filosofis, dari eksklusif ke inklusif. Selain argumen praktis dan organisasional, Dhanil Anzar juga mengangkat sisi filosofisnya. Menurutnya, meskipun haji adalah ibadah eksklusif yang hanya bisa dilakukan Muslim, hasil atau buah dari ibadah ini justru harus bersifat inklusif. Apa maksudnya? Nilai-nilai yang lahir dari pengalaman haji seperti kesabaran, keteguhan, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, persaudaraan universal atau ukhuwah insaniyah, adalah nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial lebih luas. Nilai ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga bisa memperkuat harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Dengan membuka ruang bagi keterlibatan non-Muslim di aspek teknis, kementerian ini mencoba menjadikan nilai inklusif itu nyata dalam praktik penyelenggaraan. Jadi, semangat inklusivitas tidak hanya berhenti pada filosofi, tetapi juga tercermin dalam struktur operasional. Garis batas yang tegas. Meski begitu, hal yang sangat ditekankan adalah adanya garis batas tegas. Non-Muslim tidak boleh terlibat dalam ritual inti ibadah haji, ibadah mahduah, bimbingan ibadah dan akidah, segala hal yang menyangkut syariat. Keterlibatan mereka mutlak hanya di area pendukung operasional, IT, administrasi, logistik, pelayanan umum, dan aspek muamalah lainnya. Dengan cara ini, kesucian ibadah haji tetap terjaga, sekaligus profesionalisme bisa ditingkatkan. Tujuan ganda dari pendekatan ini. Dari penelusuran ini, kita bisa melihat bahwa pendekatan plural dalam operasional Kementerian Haji dan Umroh punya dua tujuan besar. Pragmatis, memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji sehingga lebih baik, efisien, dan profesional. Simbolik dan sosial, mencerminkan pluralisme dan keragaman Indonesia, sehingga lembaga ini bisa dilihat sebagai model inklusif yang tetap berakar pada syariat Islam. Namun, semua itu tidak boleh melanggar prinsip fundamental. Ibadah haji harus tetap sesuai tuntunan syariat. Tantangan di lapangan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan di lapangan nanti? Apakah batasan teknis dan ritual bisa dijaga dengan konsisten? Apakah ada pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan peran? Bagaimana respon masyarakat jika ada petugas non-Muslim di embarkasi haji? Keberhasilan model ini sangat bergantung pada aturan turunan yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Jika berhasil, ini bisa jadi studi kasus yang menarik. Bagaimana lembaga keagamaan bisa beroperasi efektif di negara majemuk tanpa mengorbankan integritas ibadah. Potensi jadi model inovasi. Jika konsep ini berhasil diterapkan, Kementerian Haji dan Umroh bisa jadi contoh inovasi administrasi publik di bidang keagamaan. Bayangkan, sebuah institusi yang fokus pada ibadah eksklusif untuk Muslim, tetapi tetap mampu mencerminkan keragaman Indonesia dalam aspek teknisnya. Model ini bahkan bisa jadi inspirasi untuk lembaga keagamaan lain, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kesimpulannya, gagasan ini bukan sekadar wacana kontroversial, tetapi sebuah strategi untuk menghadirkan tata kelola haji yang modern, profesional, dan inklusif. Asalkan batasan antara teknis dan ritual dijaga tegas, maka pluralisme ini bisa berjalan seiring dengan syariat Islam.
Sahabat semua, itulah penjelasan lengkap tentang aturan terbaru haji yang cukup menarik perhatian, yaitu bahwa petugas haji kini tidak lagi diwajibkan beragama Islam. Kebijakan ini jelas memunculkan beragam perspektif. Ada yang melihatnya sebagai bentuk profesionalisme, karena pelayanan bisa dilakukan oleh siapa saja yang kompeten. Namun, ada juga yang menilai bahwa urusan haji sangatlah sakral, sehingga sebaiknya tetap dijalankan oleh mereka yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam. Nah, sekarang giliran Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah aturan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji, atau justru bisa menimbulkan tantangan baru yang perlu dipertimbangkan lebih dalam? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap pandangan akan memperkaya diskusi kita. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik dan update terbaru seputar haji dan isu-isu keagamaan lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan, sekaligus menjadi bahan refleksi kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.